warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Wahyu Firasari dari program studi akuntansi perpajakan dari kelas 1B dengan NIM 244202031. Di sini saya akan memenuhi tugas ulangan akhir semester pendidikan agama Islam yang mencakup bab feminisme. Yang pertama, saya akan menjelaskan konsep feminisme Islam dalam perspektif Islam, dan yang kedua yaitu menampilkan cuplikan video pendek tentang seorang wanita yang aktif dalam kegiatan domestik maupun kegiatan sosial. Berikut adalah penjelasan saya mengenai feminisme dalam perspektif Islam. Feminisme dalam perspektif Islam merupakan upaya untuk mencapai kesetaraan dan keadilan bagi perempuan sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Feminisme tidak hanya dilihat sebagai gerakan sosial, tetapi juga sebagai bagian dari ajaran Islam yang menekankan perlunya perlakuan adil terhadap perempuan. Yang selanjutnya yaitu konsep kesetaraan dalam Islam. Konsep tersebut dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kesetaraan di hadapan Allah. Islam mengajarkan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan setara di hadapan Allah. Dalam Al-Quran, Allah menegaskan bahwa semua manusia tanpa memandang jenis kelamin memiliki hak yang sama di hadapannya. Contohnya, dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Allah berfirman, "Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal." Ini menunjukkan bahwa semua manusia setara dan memiliki potensi yang sama. Yang kedua yaitu ada hak-hak perempuan. Al-Quran menekankan pentingnya hak-hak perempuan termasuk hak untuk mewaris, mendapatkan pendidikan, dan memilih pasangan. Islam memberikan hak-hak yang jelas kepada perempuan yang diakui dalam berbagai ayat Al-Quran dan hadis. Beberapa hak tersebut meliputi, yang pertama yaitu ada hak untuk mewaris. Dalam surat An-Nisa ayat 11, Allah menetapkan bahwa perempuan berhak mendapatkan bagian dari harta warisan, meskipun lebih kecil dibandingkan laki-laki. Ini menunjukkan pengakuan terhadap hak ekonomi perempuan. Yang kedua yaitu ada hak untuk mendapatkan pendidikan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Menurut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim." Ini mencakup perempuan yang menunjukkan bahwa pendidikan adalah hak yang harus diperoleh oleh semua individu. Yang terakhir yaitu ada hak untuk memilih pasangan. Dalam Islam, perempuan memiliki hak untuk memilih pasangan hidupnya. Ini ditegaskan dalam hadis yang menyatakan bahwa seorang perempuan tidak boleh dipaksa untuk menikah tanpa persetujuannya. Yang selanjutnya yaitu ada peran perempuan dalam masyarakat. Perempuan dalam Islam memiliki peran yang sangat penting, baik dalam keluarga maupun masyarakat. Sejarah Islam mencatat banyak perempuan yang berkontribusi dalam berbagai bidang. Contohnya yaitu ada Khadijah binti Khuwailid, istri pertama Nabi Muhammad yang merupakan seorang pengusaha sukses dan mendukung dakwah suaminya secara finansial dan moral. Khadijah adalah contoh perempuan yang memiliki kekuatan dan kemandirian dalam masyarakat. Yang kedua yaitu ada Aisyah binti Abu Bakar, istri Nabi yang dikenal sebagai salah satu perawi hadis yang paling banyak meriwayatkan ajaran Nabi. Aisyah juga terlibat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk politik, dan menjadi simbol intelektualitas perempuan dalam Islam. Yang selanjutnya yaitu ada tantangan dan ideologi feminim modern. Yang pertama yaitu ada perbedaan dengan feminisme barat. Feminisme barat seringkali berfokus pada perjuangan melawan patriarki dan penindasan yang dialami perempuan. Namun, dalam konteks Islam, feminisme harus mempertimbangkan nilai-nilai agama dan budaya yang ada. Beberapa ideologi feminisme mungkin dianggap bertentangan dengan ajaran Islam, seperti penolakan terhadap peran tradisional perempuan. Yang kedua yaitu ada pentingnya interpretasi yang kontekstual. Dalam menghadapi tantangan ini, penting untuk melakukan interpretasi yang kontekstual terhadap teks-teks agama. Banyak ulama dan pemikir muslim yang berusaha untuk menafsirkan ulang ajaran Islam agar lebih relevan dengan isu-isu perempuan saat ini. Yang terakhir yaitu ada kemandirian dan ketangguhan. Yang pertama yaitu ada mendorong kemandirian. Dalam konteks feminisme Islam,
Perempuan didorong untuk menjadi mandiri dan tidak bergantung sepenuhnya pada laki-laki. Ini termasuk kemandirian finansial dan kemampuan untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan hidup mereka sendiri. Banyak perempuan Muslim yang telah berhasil mendirikan usaha mereka sendiri, seperti pengusaha muda yang memulai bisnis online. Yang kedua yaitu ada ketangguhan dalam menghadapi tantangan. Perempuan diajak untuk mengembangkan ketangguhan mental dan emosional dalam menghadapi berbagai tantangan, baik di dalam keluarga maupun di masyarakat. Ini termasuk kemampuan untuk beradaptasi dan berjuang untuk hak-hak mereka tanpa melanggar nilai-nilai agama. Cukup sekian penjelasan saya mengenai feminisme dalam perspektif Islam. Selanjutnya saya akan menampilkan cuplikan video pendek seorang wanita yang aktif dalam kegiatan domestik dan kegiatan sosial. Dialog dini hari kepada diriku sendiri, tak bisa ku tertidur lagi, melayang pikirku tak pasti. Dialog dini hari, resah gelisah mengiringi, berharap ada yang mengerti, berharap kau ada di sini. Tenang-tenang yang tak kunjung datang, menanti-nanti cahayamu, beri aku petunjukmu. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sumiati, guru TK Negeri Pembinaan Tawedanan, Kabupaten Magetan, yang mengajar di sini mulai berdiri TK Negeri Pembinaan di Kecamatan Tawedanan tahun 2008 sampai sekarang. Mengenai feminisme, saya sebagai wanita, selain punya anak 3 yang sekarang sedang kuliah dan ada yang sudah bekerja, saya sebagai ibu rumah tangga tetap eksis dalam keluarga, dalam karir saya sebagai guru untuk mencerdaskan anak bangsa menuju generasi emas. Nah, di sini saya sebagai wanita karir mengajak para wanita untuk berperan aktif dalam kehidupan kita sehari-hari, berbangsa dan bernegara, juga beragama. Kita aktif dalam masyarakat, dalam kegiatan masyarakat, dalam kegiatan yasinan atau organisasi kemasyarakatan yang lain, dalam kegiatan IGTKI. Kami sebagai guru Taman Kanak-kanak Indonesia berperan aktif dalam mewujudkan mitra-mitra dalam menyongsong generasi emas Indonesia. Seperti mereka, generasi penerus bangsa, anak putra dan anak putri sejajar dalam pendidikannya, tidak dibeda-bedakan seperti waktu tempo zaman penjajahan. Iya, pinter. Terima kasih Kak Nio. Alhamdulillah bagus ya. Nah, seperti mereka, anak putri ada yang bercita-cita menjadi seorang polwan, menjadi tentara, menjadi pemadam kebakaran, menjadi dokter dan lain-lain profesi yang insya Allah semoga mereka akan tercapai cita-citanya di masa yang akan datang. Sebagai wanita karir, menerus perjuangan Ibu Gita Kartini, mari kita wujudkan rumah tangga yang selalu aktif berperan dalam masyarakat, tidak meninggalkan kodrat kita sebagai rumah tangga dalam mendampingi suami. Kita wujudkan generasi Indonesia, generasi
Hidup wanita Indonesia, jaya, jaya. Dapat disimpulkan dari penjelasan saya mengenai konsep feminisme dalam perspektif Islam dan cuplikan video pendek yang saya tampilkan tadi, yaitu feminisme adalah upaya untuk mencapai kesetaraan dan keadilan bagi wanita dengan tetap menghormati nilai-nilai dan ajaran agama. Hal tersebut termasuk perjuangan untuk mengintegrasi prinsip-prinsip feminisme dengan ajaran Islam, sehingga perempuan dapat berperan aktif dalam masyarakat tanpa kehilangan identitas dan nilai-nilai keagamaan mereka. Dengan memahami dan menerapkan ajaran Islam yang mendukung kesetaraan gender, feminisme dalam konteks Islam dapat menjadi kekuatan positif untuk perubahan sosial yang lebih baik.